kita ngebenci mereka, dia pasti nggak bakalan ngebenci kita gitu. Karena Sanhedrinnya belum ada. Gitu. Tapi kalau Sanhedrinnya udah ada, habis kita kayak di Gaza. Dirajam. Ini teori yang menarik juga. Yahudi itu hidup tentram dan damai ketika tanah Syam itu dikuasai orang Islam selama 13 abad itu kan. Benar. Hidupnya malah dihormati untuk beribadah. Ya kan waktu sejarahnya Umar bilang kamu beribadah di tempatnya takut jadiin masjid gitu kan. Iya, tahu itu. Waktu ditaklukkan Muhammad Al-Fatih juga dulu orang Yahudinya lebih happy kalau yang ngerebut orang Islam dibanding orang pasukan salib. Karena dibantai waktu itu kan. Nah, selama yang menguasai Muslim selama 13 abad itu Yahudi hidup tentram di situ padahal. Iya, benar. Ketika berpindah kekuasaan kemudian diberikan kesempatan untuk masuk Palestina, malah sebaliknya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di mana Muslim sebagai minoritas kayak di Uighur minoritas dari suku Tionghoa habis gitu. Di Rohingya Myanmar ya habis juga di bawah Hindu ya kan. Muslim di India di bawah Hindu habis juga gitu. Kalau di Uighur kan di bawah Buddha ya kan, habis juga. Waktu Bosnia dulu habis sama Katolik di Srebrenica kan habis. Di Palestina di bawah Yahudi habis juga. Jadi seorang Islam sebagai minoritas itu either dibantai atau difitnah, ya kan? Difitnah udah dia yang diterorisin, dia yang dianggap teroris ya kan, ngeri tuh ya. Ditambah yang membunuh kalau kita lihat list para pembunuh berdarah dingin di dunia nih kan, Stalin, Hitler, Mao Zedong segala macam tuh, nggak ada yang Islam, nggak ada. Tapi tetap terorisnya Islam. Nah makanya sekarang gini, andai ini agama bukan ciptaan Tuhan, udah hilang dari dulu. That's right, benar. Karena memeluk Islam adalah sebuah under pressure selama di posisi ini kan gitu. Tapi sekarang malah pertumbuhan Islam the fastest growing religion in the world. Ini kan masya Allah. Kalau abang bilang tadi diludahin, bukan hanya orang Islam bahkan orang Nasrani pun di Israel juga diludahin kan? Iya. Jadi sangat bagi saya itu kalau ngelihat teman-teman kita yang di Indonesia ya kan, mereka mati-matian mendukung gerakan Zionis. Coba introspeksi diri ya kan? Judaism, Zionis itu tidak akan pernah mempercayai Yesus gitu. Jangankan Yesus, Nabi kita aja nggak dipercaya kan. Terus bagaimana dengan kalian yang mendukung orang-orang Zionis ya kan? Yang dimana Zionis itu seorang rabbinical Judaism juga di sana, karena ada Zionis religi gitu. Zionis religi aja ketuanya seorang rabai gitu. Dan dia punya satu sudut pandang perspektif Shlosa Ashar Ikarim. Kristen tidak pernah diajarkan Shlosa Ashar Ikarim. Jadi fundamental Zionis itu Judaism juga gitu. Dia mengangkat sebuah narasi religi dan juga mengangkat sebuah narasi politik gitu. Karena di dalam kitab mereka Torah, Nevi'im, Ketuvim itu juga berbicara tentang religi dan juga politik. Bagaimana caranya umat pilihan Tuhan, bangsa Israel kan selalu dikatakan umat sebagai mengakunya itu ya. Bagaimana caranya ini semua manusia satu bangsa, satu Tuhan, satu penyembahan yang sama, satu kerajaan yang sama. Makanya kalau bait suci ketiga itu berdiri, yang ada itu cuma dua, Bnei Noah dan Bnei Israel. Udah nggak ada lagi yang namanya agama lain. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, orang mau nyembah tiang listrik, tiang telepon itu udah nggak ada. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Bnei Noah dan Bnei Israel wajib hukumnya untuk dirajam. Makanya ada gerakan Abraham Accord itu kali. Itu kalau Abraham Accord itu yang di era Donald Trump. Enggak, karena sekarang kan semua agama Abrahamik itu dikumpulin, moderasi beragama. Mereka ngeluarin campaign moderasi beragama dari 2017-18 gitu kan. Untuk menggabungkan agama-agama Abrahamik, dijadikan satu nanti kita sama loh gitu. Kemudian akan
yang Yahudi jadi pengurus utamanya. Nanti akan jadi satu, kayak menyatukan semua agama Abrahamik. Oh, mungkin ujungnya akan jadi begitu kali ya. Setahu saya Abraham Accord ini kayak kerjasama bilateral. Yang kemarin di era Donald Trump itu bagaimana Uni Emirat Arab sudah membuka usaha dengan kerjasama dengan Jewish gitu. Itu kalau Abraham Accord mungkin rananya lebih ke hubungan kerjasama. Ya. Kalau mempersatukan semua agama dan mengatakan semua agama sama, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Jewish dikatakan sama, itu jatuhnya ke pluralisme gitu. Jatuhnya ke pluralisme. Pluralisme dia punya pandangan yang mengatakan semua agama sama. Sementara di Islam, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa itu nggak boleh. Sebenarnya kita itu bukan pluralisme, tetapi pluralitas gitu. Kita hidup di sebuah zaman yang dimana kita berbeda banyak keyakinan, kemajemukan gitu. Tetapi kalau itu hal yang biasa sih sebenarnya. Kita udah bertahun-tahun kayaknya gak ada masalah sih beda agama gitu ya. Kalau udah ngomongin Zionis itu gerakan itu berdasarkan dari religi mereka gitu. Makanya kalau sampai bait suci ketiga itu berdiri, yang ada cuma dua agama itu. Bene Noah dengan Bene Israel. Nah nanti kalau itu udah berdiri, maka Raja Mesiasnya itu dikenal sebagai Masya bin David, atau Raja Mesias dari suku David, suku Daud. Nanti dibangun yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin ini macam kayak mahkamah gitu. Nah itu nanti yang akan mengurusi orang ini berbuat apa, hukumannya apa, macam kayak fatwa-fatwa gitu. Nah misal kalau ada orang Kristen, ya kan, dia nggak mematuhi peraturan, hukumannya tetap rajam gitu. Jadi kalau segala sesuatu tidak mengikuti aturan daripada Bene Israel, ya mereka harus dihapuskan dari muka bumi. Pantesan gereja tertua yang ada di Palestina itu juga dibom ya. Kita pikir kan ya, orang sini pikir Yahudi sama Kristen sama Katolik itu saudaraan. Mereka nggak nganggep nggak taunya ya. Yang dibom yang meninggal 500 orang itu maksudnya di situ terbuka. Rumah sakitnya juga rumah sakit Bait lupa saya namanya gitu. Nah itu makanya teman-teman Kristen di Indonesia mereka nggak ngerti gitu. Dipikirnya memang di dalam kitabnya Kristen itu ada satu narasi, barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati, barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Mereka salah perspektif di situ. Gitu. Mereka mendukung Israel yang bukan Kristen kan gitu. Kan sekarang banyak tuh Yahudi yang masuk Kristen kan. Harusnya orang Kristen di Indonesia mendukung Yahudi yang Kristen kan gitu. Bukan Yahudi yang Zionis gitu. Yahudi yang Zionis pendirinya aja seorang Judaism, bukan seorang Kristen. Kepala rabinya juga seorang Judaism, bukan orang Kristen. Orang-orang Zionis itu sehari 3 kali mereka berdoa, dan doa itu dikenal sebagai Birkat Haminim. Nah, Birkat Haminim di dalam doa tersebut itu mendoakan orang-orang Kristen dengan narasi yang tidak baik gitu. Mereka nggak sadar di situ. Makanya ketika teman-teman contoh kayak Monik channel Fakta Israel yang kemarin ada di TV One, dia mendukung mati-matian gerakan Zionis, ya kan? Sementara dia nggak introspeksi diri gitu. Di dalam kitab mereka, Yahudi yang menolak Yesus itu jemaah iblis gitu. Bagaimana mungkin seorang Monik Kristen dia bekerja sama dengan jemaat iblis gitu? Itu di kitab mereka, ada di dalam kitab Wahyu. Yahudi kontradiktif ya. Kan gitu. Lah, jadi mindsetnya Monik ini mau dibawa kemana gitu? Apa nggak baca kan? Apa gimana? Apa diduga, buta sejarah? Saya pakai kata diduga supaya nggak kena delik. Mungkin diduga dia nggak baca kan gitu. Bukankah dalam kitab Wahyu ada narasi jemaat Yahudi itu iblis? Bukankah siapa yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kan antikris? Padahal Yahudi itu antikris berarti kan? Antikris. Zionis itu antikris dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Kristen gitu. Sekarang kita lihat di era masa lampau nih. Di era Second Temple, bait suci kedua, yang menyalibkan Yesus siapa? Orang Yahudi dan orang Romawi. Terus kenapa umat Islam ini kok dibilang teroris dari narasi Hamas? Hamas itu kan Islam, dia Sunni. Muhammad Dev,
terus juru bicaranya Abu Ubaidah, Islam Sunni. Terus bagaimana mungkin mereka mengatakan kita teroris? Bahkan saya dengar berita, baca berita di kemarin, Israel itu menyatakan siapapun juga, organisasi siapapun juga yang membantu Palestina itu disebut teroris. Makanya Indonesia mengecam narasi yang dibuat Israel dengan mengatakan siapapun yang mendukung Palestina melalui bantuan-bantuan melewati organisasi-organisasi yang membantu untuk kepentingan Palestina itu adalah teroris. Tapi saya juga penasaran nih, Bang. Ketika dulu konsep penyaliban dulu nih antara Yesus dan juga Romawi, Yahudi itu berada di pihak Romawi apa pihak Yesus? Kalau Judaism sekarang melihat siapa Yesus, ini saya bahas dalam dua sisi. Karena ada yang pro, ada yang kontra. Kalau saya bahas yang pro kan nggak enak. Ada dua sisi. Saya ngambil perspektif dari Rabbi Yosef Misraki. Yesus itu fiktif bagi mereka ya, karena berada di zaman setelah Nabi Musa kan. Kalau kita ngelihat pandangan dari Rabbi Moshe ben Maimon yang ada di dalam literatur mereka yang dikenal sebagai Melachim ul Milchamot, Yesus itu salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Yahudi dan yang mempromosikan satu Tuhan. Itu narasi positif. Narasi negatifnya, Yesus itu tokoh fiktif. Nggak pernah ada gitu. Jadi memang nggak mengambil posisi di sini ya mereka. Kalau untuk yang teman-teman yang kan dulunya Kristen, Abang kan. Nah, orang Kristen itu berada di posisinya Yesus atau posisinya Romawi? Yesus dong. Di posisi Yesus. Iya. Berarti menolak penyaliban dong? Oh enggak, Kristen mengimani penyaliban. Oh gitu. Ajaran Kristen itu mengimani penyaliban. Kan ini Yesus, kata Romawi akan menyalib Yesus. Kalau mereka berada di posisi Yesus, berarti kan posisinya Yesusnya nggak mau disalib saat itu, kan gitu. Ya, yang mau nyalib kan Romawi. Kalau dia berada di posisinya Romawi, berarti penyaliban berarti setuju sama Romawi dong? Enggak. Di dalam PB mereka ada sebuah narasi, ada tertulis Mesias akan menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Itu ada dalam PB supaya kita nggak kena delik. Soalnya kita sedang monolog. Tidak ada orang. Oh iya benar-benar. Jadi di dalam PB mereka ada tertulis Mesias itu harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Ya. Semua Kristen maupun itu yang bidat atau yang nggak bidat, mereka mengimani bahwa Yesus itu disalib. Itu adalah karya keselamatan gitu. Yang saya masukkan terkait dalam polemik Timur Tengah, artinya begini. Yesus di dalam PB yang menyalibkan adalah orang Yahudi dan orang Romawi. Yahudi yang nyalibin ya. Dalam narasinya PB. Berbeda dengan narasinya Judaism. Judaism kalau ditanya what do you think about Jesus Christ? They don't know. Judaism itu sebenarnya nggak ngerti gitu. Siapa itu Yesus? Mereka nggak ngerti gitu. Udah di luar Torah ya. Makanya banyak para rabi kalau ditanya tentang Yesus, dia bilangnya seperti yang dijelaskan Rambam gitu. Yeah. Sebagai konteks toleransi mungkin seperti itu. Tetapi pada realitanya Yesus siapa? Kalau kita sebagai Talmud Judaism itu akan dikupas tuntas. Yesus itu melanggar Torah segala macam kayak begitu. Yesus itu melanggar Torah. Yesus itu melanggar yang namanya Khilul Syabat, melanggar yang namanya 39 melachos yang ada di dalam perspektif Sabat. Itu dijelasin semua gitu, dan itu nggak akan pernah dipublik gitu, hanya sebagai pengajaran internal supaya para Talmud itu tahu gitu, siapa itu Yesus gitu. Nah, ketika itu masuk ke dalam konsep pola pikir Zionis itu dia akan melebarkan sayapnya gitu loh Mas Ari. Dia kan sekarang masih kecil nih, masih kecil. Dia sudah mulai menggerogoti tanah-tanah yang diklaim. Kan ibaratnya gini nih. Israel itu sudah di diaspora sama Tuhan gitu. Bait suci pertama hancur karena penyembahan berhala. Bait suci kedua hancur karena kebencian yang tak beralasan, antisemitisme. Tuhan menghukum mereka gitu. Mereka diusir, diserahkan ke negara-negara. Terus habis itu ada peristiwa Holocaust. Ada peristiwa di mana di era Hitler.
dia disisakan sedikit tuh di era Hitler. Terus dia datang kan ngemis tuh, beri dong aku tanah kan gitu. Nah maka dikasihlah tanah itu sedikit, seperti itu. Kan balik akhirnya itu dengan kondisi yang compang-camping kan. Untung-untungan kita masih ngasih tanah, kita masih inget nih. Itu saudara kita ya kan. Islam kan selalu adil gitu, suka nolong. Itu saudara kita harus tolong orang yang lemah. Ketika dia masuk nih jebret gitu, udah enak ya kan. Mulai kan mindset dia yang dulu, bisa nih dikuasai nih kayaknya nih gitu. Ini harus kita kuasai nih sesuai dengan Tuhan Allah kita tuh. Mereka nggak tahu berterima kasih gitu. Ya benar. Mereka sudah kehilangan tanah karena kesalahan mereka. Mereka datang lagi. Mereka dikasih pintu, silakan kau masuk, tinggal di sini, makan, minum segala macam. Seiring berjalannya waktu, dia bikin sebuah narasi lagi gitu, mendirikan sebuah negara Zionis, ya Israel 1948 itu. Iya. Sejak sekarang itu kan. Sampai sekarang, makanya di ICJ itu kan keluar sebuah perintah, Israel, baik yang ada di timur dan di tepi barat harus menghentikan semua itu karena itu ilegal gitu. Ya ICJ udah keluar pernyataan itu tapi nggak berpengaruh kalau masih ada yang pegang veto. Nggak bisa juga ya. Tadi maksud pertanyaan saya adalah mestinya teman-teman Kristen tuh sama Islam akur. Nah itu maksud saya. Karena berada di pihak yang sama-sama mengagungkan Yesus, ya kan? Memuliakan Yesus. Orang Islam memuliakan posisi Yesus yang kontra dengan Romawi ya. Nasrani pun begitu. Kalau Yahudi kan menghujat, nggak percaya bahkan menghujat kan, bahkan meludahi kalau nggak salah tadi kan, meludahi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi sejarahnya, semestinya teman-teman Nasrani dan Kristen itu satu sisi dengan Islam gitu, karena yang sama-sama dibantai bukan cuma Islam di sana kan, mau itu Nasrani, pokoknya selain Yahudi selesai kan gitu kan, Kristen, Katolik habis semua kan gitu. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya bahwa mulai terbuka satu persatu dengan kejadian Palestina seperti sekarang. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya ada berapa sih jumlah Judaism gitu? Banyak gak sih sebenarnya? Banyak, 500 lebih orang aja ada. Di se-Indonesia atau se-Jakarta doang? Jakarta ini 500 saja ada. Ada 500 ya? Nah, beribadatnya di mana? Sinagog kan nggak ada sini. Pertanyaan bagus. Kita kembali ke undang-undang. Kalau tanya ibadahnya di mana? Yahudi, Judaism, agamanya kan nggak sah Bang Hari. Tetapi nggak mereka termasuk dilindungi, kan gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana komunitas mereka ini beribadah, mereka punya yang namanya shul. Shul ini bukan sinagog. Sinagog lebih gede, shul lebih dikit. Gitu. Kalau ibaratnya di Islam kayak musola gitu. Nah, di Bekasi itu ada shul. Bentuknya tapi kayak rumah. Iya kayak nggak ketahuan kalau nggak ketahuan sinagog gitu. Enggak, jadi kayak gue datang ke tempat Mas Hari kebetulan. Contoh misal Mas Hari seorang Judaism tuh. Nah Mas Hari dibawa kayak itu kan, kayak warung, toko gitu. Nah di atas sendiri kayak gini, ini tempat ibadah. Gitu. Jadi berarti sama kayak musola kalau di luar negeri. Ya kalau misalnya kita kalau datang ke musola-musola yang di luar negeri tuh bentuknya kayak rumah aja, ruko lantai 2 gitu kan, kayak gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau misal Sabat gitu ya, yang di area situ kan mereka komunitas. Jadi Sabat gitu sebelum jam 6 mereka udah nyampe di situ. Kenapa? Karena kalau udah pas pergantian matahari itu nggak boleh nyalain mobil, lampu nggak boleh. Kayak nyepi gitu. Jadi mereka harus tiba di Shul itu sebelum tenggelamnya matahari. Gitu. Jadi seharian selama hari Sabtu itu nggak boleh ngapa-ngapain. Bukan nggak boleh ngapa-ngapain. Ada 39 aturan yang nggak boleh dilakuin. Yang nggak boleh dilakukan gitu. Sampai kepada hari besoknya matahari terbenam. 24 jam. 20 hitungannya dari jam 24 jam. Jam 6 sampai jam 6 lagi. Sebenarnya hitungan harinya mirip sama Muslim ya? Iya. Pergantian harinya dimulai dari matahari terbenam. Bukan matahari terbit itu beda harinya dari matahari terbit, bukan? Apa dari matahari terbenam? Jadi misal gini, matahari terbenam nih.
Mulai itu harinya. Pergantian hari itu. Dimulai sampai kepada matahari terbenam lagi. Gitu. Mirip sama Islam sih ya. Kalau Islam. Kalau Hijriyah dari matahari terbit. Dari jam 00 ya, jam 00. Itu kalau dari jam 00 itu kan waktu Hijriyah, masih Gregorian ya. Nah, di hari Sabtu itu setiap hari Sabtu semua Judaism itu Sabat. Setiap hari Sabtu. Jumat sore. Kalau di Indonesia Jumat sore jam 6 itu sampai Sabtu sore jam 6 sore. Nanti dilanjutkan lagi dengan yang namanya Hafdalah. Hafdalah itu apa? Setelah Sabat ada yang namanya Hafdalah. Jadi Judaism itu dikasih satu hari, hari Sabat, itu serasa kayak kurang gitu. Makanya ditambah lagi dengan namanya Hafdalah. Gitu. Oh, jadi 2 hari jatuhnya ya. Cuma larangannya hanya di Sabat aja. Berapa tahun ngejalanin itu? Ya lumayan lama. Ada 5 tahun. Kurang lebih itu 8-9 tahun. 8-9 tahun. 9 tahun. Jadi 2 hari dalam seminggu ibadah nih. Iya. Bang Umar. Jadi kalau Sabat gitu ya, contoh Sabat nih. Kita udah berdoa dulu nih. Ada doa yang untuk Sabat itu Baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam aser kitsanu bimisofta lipsifanu nel sel Sabat. Nah, di situ selama Sabat itu ngapain aja di dalam? Dalam mereka belajar Torah. Belajar Torah membaca yang namanya parasat. Parasat itu sebuah pembacaan Torah. Di hari Sabat itu ada namanya parasat. Jadi kita baca Torah sampai selesai. Dari Sabat ke Sabat gitu. Jadi Sabat itu bukan hanya Sabat mingguan. Ada nanti yang namanya Sabat Hagadol, ada Sabat Rosh Kodesh, itu ada gitu. Oh gitu. Berapa orang biasanya kalau di sinagog Bang Umar? Paling 30-25 orang. Karena mereka berkomunitas, nggak bisa jauh, Mas Ari. Oh. Kalau misal di Depok sini gitu, mereka akan berkomunitas gitu. Jadi deket-deket gini, nggak bisa jauh-jauh. Ini yang uniknya ya. Bang Umar dan beberapa teman-teman yang lain itu ketika masuk Judaism biasanya kan Jewish itu kan dari darah ya, keturunan gitu. Nah ini ada, saya sih baru dengar ada peraturan baru atau gimana kemudian boleh jadi Yahudi ini kan agak ternyata ada rekrutmennya juga gitu ya. Soalnya kalau dari darah ya nggak bisa kemana-mana kan, gitu. Ada juga yang punya darah Yahudi tapi Nasrani gitu, atau juga Muslim gitu kan ibaratnya. Nah mungkin itu kali kemudian jadi ada boleh menjadi Yahudi walaupun darahnya bukan Yahudi gitu. Boleh. Itu ada sejarahnya. Banyak orang itu yang belum tahu Mas Heri. Ibaratnya gini, dulu kalau nggak ketemu nggak mungkin sayang kan gitu. Tak kenal maka kata saya. Gitu. Kita taunya kan cuma di luar. Tapi begitu you udah terjun dan lu basah di situ, pasti lu tahu. Aku ambil satu perspektif kisah dari seorang perempuan yang dia punya nama Ruth. Ruth yang ada di dalam kitabnya orang Judaism. Ruth itu ditinggal suaminya. Nah, ketika Ruth ditinggal suaminya, Ruth udah nggak punya siapa-siapa nih. Ruth bilang kepada mertuanya, Ruth ini seorang Moab, bangsa Moab, bangsa yang sangat dibenci oleh Tuhannya Israel. Ruth seorang Moab. Dia Tuhan aja benci bangsa itu. Iya, Tuhannya Israel itu membenci bangsa Moab. Gitu. Kalau dia benci apa diciptain? Nah itu bisa nanya nanti. Lucu itu dia. Jadi ketika Ruth adalah seorang Moab, dia ditinggal suaminya dan dia sebatang kara. Terus dia bilang sama mertuanya, kemana lagi aku akan pergi? Terus Ruth ngomong, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Nah di situ Ruth melakukan satu bentuk convert. Dia konversi masuk ke Bnei Israel dan akhirnya bisa menikah dengan Boas. Ruth menikah dengan Boas, nah muncul nanti yang namanya raja-raja tuh dari raja-raja besar Israel. Ruth, Boas, Isai segala macam kayak gitu. Apakah seorang non-Jewish bisa menjadi Jewish? Bisa. Contoh misal seperti Ruth tadi, kalau dari kisah kitab suci mereka. Di luar
kitab sucinya Judaism. Saya ambil salah satu otoritas Judaism, namanya Rabbi Akiva. Rabbi Akiva itu seorang goyim. Tadinya dia bukan seorang bukan Jewish ya? Bukan Jewish. Dia nggak punya darah Jewish. Rabbi Akiva itu seorang goyim, seorang manusia di luar bangsa Israel yang tidak memiliki darah Jewish. Gitu. Tapi dia convert. Gitu. Itu bisa. Oh, ternyata ada convert juga terhadap Judaism. Saya pikir kayak misalnya Ashkenazi itu adalah yang bercampur dengan lokal gitu. Saya pikirkan tadinya. Jadi kalau Ashkenazi itu misal gini, ini ada Jewish di tanah Israel. Ini larinya ke nasab nanti kalau bahasa ada seorang Jewish, dia diaspora ke Perancis, ke Jerman, kan gitu. Menikah dengan orang situ, gitu. Ya lokal. Jadi kan bercampur tuh. Contoh misal, salah satu tokoh besar dari kalangan Judaism yang seorang Ashkenazi, Perancis, Jerman. Dia salah satu otoritas dari kalangan Judaism yang masuk dalam kitab Torah, Nevim, dan Ketuvim, yaitu Rashi. Rashi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Rabbi Shlomo Yisaki itu adalah seorang Jew Ashkenazi. Itu otoritas dari mereka. Kan sama kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib diutus baginda Rasulullah ke Yaman. Menikah dengan anaknya baginda Rasulullah, Fatimah Azhara. Nah, kalau orang diaspora diutus ke Yaman menikah dengan putrinya baginda Rasulullah di Yaman, kalau mau saya bilang adalah orang yang paling tolol kalau mengatakan di Yaman itu nggak ada keturunan baginda Rasulullah. Oh gitu ya? Oh iya benar ya? Iya. Karena dia Yaman kan. Logikanya kan gitu. Iya benar. Kita sampingkan dulu ya. Itu nanti. Berarti ini udah ada sedikit nih. Ini ada sedikit clue nih. Ini cakep juga sih sebenarnya. Nanti kita buka lagi tuh sisi lain. Nanti untuk lebar gitu. Tapi ini menarik ya. Jadi bahwa percampuran itu ternyata diperbolehkan di Yahudi. Beberapa ya mungkin dari sebelumnya saya pikir bahwa hanya untuk yang punya hubungan darah. Dan saya pikir juga di luar itu adalah goyim, katanya goyim dari keyakinan kan gitu kan. Misalnya di luar dari bekas Yahudi adalah Amalek. Gitu kan, yang ya halal darahnya lah bagi Yahudi untuk kemudian diselesaikan. Ternyata dapat ilmu baru nih teman-teman semuanya ya. Nah, setelah kita tahu juga bahwa Yahudi ada banyak juga di Indonesia. Kalau yayasan yang asli dari di founding dari Yahudi di sini ada banyak gak? Ada. Etz Chaim. Itu salah satu yayasan juga. Terus apa ya? Kalau setahu saya itu Etz Chaim, terus yang di Manado, yang dipimpin nama Rabbi Yaakov Baruk, itu juga ada. Oh gitu. Terus UIGC, salah satu rabinya adalah teman saya, Rabbi Benjamin Meiser, seorang Indonesia juga. Ada di juga. Tiga itu yang terkenal itu Rabbi Yaakov, Mora Eliseva, satunya lagi Rabbi Benjamin Meiser. Oh gitu, memang pembiayaan langsung dari sana? Iyalah, nggak mungkin kalau nggak dibiayai. Mas Ari. Bisa berapa itu pembiayaan begitu tuh? Setahunnya gitu misalnya? Satu negara aja bisa mempengaruhi yang 48. Logikanya kan gitu. Satu negara bisa mempengaruhi. Oke, masuk akal. Berarti unlimited ya gitu ya. Pasti besar itu ya. Nah sekarang gini. Yang dikenal sama Bang Umar ada sekitar 500-an orang yang di Indonesia nih. Apa yang membuat Bang Umar akhirnya meninggalkan Yahudi ini? Gitu. Nah ini bagus juga nih pertanyaannya. Saya pernah ada di komunitas. Pada waktu itu ada sisi ada sesi Q&A, pertanyaan dan jawaban. Ini seorang rabai ditanya oleh praktisi Islam, Raf, what do you think about Muslim? Raf, apa perspektif Anda terkait dengan Muslim? Apa yang kau pikirkan tentang Muslim? Rabi ini bilang, Islam itu salah satu agama yang sangat indah. Muslim adalah salah satu religion yang begitu beautiful. Islam mengajarkan satu konsep basic monoteistik yang begitu sempurna. Itu jawaban seorang rabai. Rabai yang ngomong gitu? Dari kalangan Zionis juga. Nah, dalam hati saya nih, saya simpen. Ketika sesi itu udah berhenti, saya tanya, Raf,
Jika Anda mengatakan bahwa Islam itu salah satu agama yang begitu indah dan mengajarkan satu konsep basic monoteistik yang begitu perfect, kenapa Anda nggak masuk Islam? Terus dia kan gitu logika saya. Iya. Kan gitu logika saya. Kenapa nggak mempelajari Islam gitu kan? Ya minimal kok udah kalau udah indah berarti dia tahu udah belajar berarti. Nah, kan gitu. Nah, saya curiga gitu. Terus alasan Anda nggak mau masuk Islam kenapa? Why? Tolong jelaskan ke saya. Terus dia bilang, you diajarkan Jewish itu sebenarnya bukan religion menurut mereka kan. Jewish sebenarnya bukan sebuah religion, tapi dianggap sebagai religion. Jewish itu adalah warisan nenek moyang kita. You udah banyak diajarkan bagaimana warisan nenek moyang kita secara turun-temurun sampai kepada era mesianik kita akan memimpin dunia ini. Di situ saya belum ngeh nih. Zionis belum ngeh. Jadi yang saya ambil, oh iya ya. Berarti bangsa kita nanti yang akan memimpin semua negara. Benar. Satu Tuhan, satu penyembahan yang sama, satu tempat ibadah yang sama. Semua ada dalam tangan bangsa Yahudi, di dalam tangan bangsa Israel. Oh gitu. Baru saya nggak di situ. Terus saya balik pulang lagi, iya kan? Saya berpikir loh, nggak masuk akal banget nih jawabannya kan gitu. Kalau Rabi itu bilang mengajarkan Islam itu agama yang begitu indah, konsep monoteistiknya juga sempurna. Ya harusnya dia masuk Islam dong kan gitu. Iya. Jadi kalau dia ngomong terkait masalah suatu saat di era mesianik kita memimpin semua bangsa-bangsa dengan konsep Judaism, terus gimana dengan Islam? Orang dia bilang Islam itu beautiful. Nah di situ saya mulai curiga. Saya simpan masih. Terus pada akhirnya ada sebuah pengajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada umatnya di dalam perspektif Judaism ada sebuah reinkarnasi. Nah, itu. Ada reinkarnasi? Ada di dalam Judaism reinkarnasi itu nanti masuknya ke kelas Kabbalah gitu. Masuk di kelas Kabbalah kita diajarkan terkait konsep nefes, nesama, ruah dan juga yechidah. Itu diajarkan. Nah di situ saya mulai wah ini udah mulai nggak benar ini. Dalam hati saya udah nggak benar nih. Kalau saya misal hari ini saya meninggal, terus saya berhadapan dengan Hashem, saya ditanya dengan malaikat, kau selama di dunia, kau belum berhasil di dunia, kok saya dikembalikan lagi ke dunia gitu. Jadi kalau saya sekarang belum berhasil menjalankan Torah itu nanti mati saya dikembalikan lagi. Untuk ngejalanin tugas lagi. Untuk ngejalanin tugas lagi kan gitu. Sampai 1, 2, 3. Kalau sampai nggak berhasil, saya bisa jadi meja, kursi gitu. Reinkarnasinya bentuk bunda mati gitu. Oh, ya berarti kan ini udah nggak bener ini. Reinkarnasi ada juga. Ada. Nah di situ saya mulai Islam kata Rabi itu bagus. Islam itu indah katanya. Islam itu monoteistiknya sempurna. Saya ambil itu Al-Qur'an kan ada terjemahan itu. Nah, ada terjemahan di situ saya cari itu konsep pengajaran basic daripada Quran gitu. Nah di Quran itu ada itu saya buka Al-Baqarah 79. Celakalah mereka yang menulis sebuah kitab kan gitu. Dan itu diakui ini dari Allah. Mindset saya itu langsung bleng gitu. Judaism kitabnya ada 2, Torah Gerizim dan Torah versi Yerusalem, saling nyala-nyalain kan gitu. Apalagi di Kristen sering kali dibahas kan apa Kodondi bagaimana perbedaan, nggak saya bahas di sini. Berarti bener dong ini Quran kan gitu. Sendirian dia nggak ada versi Quran lain kan? Apalagi narasinya seperti itu. Banyak orang yang mengklaim, oh ini kitab dari Allah kan gitu. Di sisi lain, oh ini kitab dari Allah gitu. Terus di Quran itu juga ada narasi Taurat, Zabur dan Injil. Masalahnya Taurat, Zabur dan Injil ini yang mana yang benar kan gitu. Karena di sisi lain Quran juga menjelaskan ada sebuah narasi pemalsuan kitab suci kan gitu. Dan ketika saya flashback di mana saya dulu pernah ada di Kristen, Judaism,
akhirnya terbuka semua di Quran gitu, bahwa ada sebuah kitab yang memang dirubah gitu. Kalau kita ngomongin kitabnya Judaism, Torah ada versi Gerizim, ada versi Yerusalem, saling membenarkan diri. Kalau kita berangkat di dalam perspektif Kristen, kitab suci yang dikanon mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, dan Vatikan Pertama. Ortodok dia punya 80 sekian, Katolik dia punya 70 sekian, Reform atau Protestan dia punya 66. Nah, yang salah yang mana kan gitu. Menarik juga sampai ke situ penelitiannya ya. Masya Allah, benar sekali. Sedangkan Quran dari 1400 tahun yang lalu nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Jangan jauh-jauh, LAI aja nih. Ada terjemahan lama, terjemahan baru. Yang membedakan apa? Ada terjemahannya doang, misalnya bahasa Indonesia juga lama dan baru kan. Sunyoto, Soenyoto, sama Sonyoto. Ada versi clean cut. Itu yang berubah meaningnya atau terjemahannya? Kalau gua ngelihat dari perspektif Profesor Bruce Metzger dan juga Profesor Dr. Bart Ehrman, New Testament itu mengalami 400.000 varian. Allahu Akbar. Itu udah ada tesisnya itu. Bukan seperti Imaduddin lo ya. Kalau Imaduddin itu antitesis. Berbeda dengan Profesor Bruce Metzger dengan Profesor Bart Ehrman. Dia bikin tesisnya diuji pada sebuah fakultas yang mendatangkan para ahli. Beda sama Imaduddin. Imaduddin itu dia bikin tulisan, ngambil di Google, dikumpulin, ya kan, untuk menyerang narasi yang ada di dalam Robito Alawiyah, yang dimana Robito Alawiyah ini bahas nasab jadi. Nggak apa-apa kalau di Robito Alawiyah, nasab-nasab dari klan Ba'alawi itu sudah diakui dunia internasional. Gitu. Udah ada penelitian dari sebelumnya kan. Jadi ada pakar nasabnya, ada pakar yang menjelaskan itu semua di dalam metode kajian ilmu nasab kan gitu. Sementara Imaduddin dia ngambil dari Google, diambil secomot, terus itu dibilang tesis gitu. Nah, saya sebagai seorang yang suka belajar, saya ketemu dengan narasi tesis. Maka mindset saya yang saya keluarkan dari point of view saya, yang namanya tesis itu harus diuji pada sebuah forum yang benar-benar ilmiah dan akademis, dan itu akan dipertanggungjawabkan, akan dibuat sebagai sebuah pertanyaan dan jawaban, yang dimana nanti di situ akan hadir ahlinya kan gitu. Sementara Imaduddin dia bikin kajian kemarin itu, kajian kebangsaan yang hadir untuk kalangan sendiri. Yang hadir itu kalangan sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Masturbasi dong berarti. Masturbasi. Iya. Dari dia untuk dia gitu. Jadi kalau tulisannya Imaduddin itu lebih cocoknya tulisan Imaduddin bawahnya itu ditulisi kalangan sendiri. Nah itu kalau dia nggak ngomong seperti itu bahaya kena delik. Kenapa? Karena Robito Alawiyah, lembaga ini sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, dan nasab Ba'alawi ini sudah diakui di dunia internasional. Segala sesuatu kalau sudah diakui di dunia internasional terus mau diselewengkan bahaya kan gitu. Iya, karena pembahasan ini udah dari dulu udah selesai gitu, baru dibuka lagi. Ya mungkin ada politis di belakangnya kali deh, Bang Umar. Kalau kemarin Rahim tau gak Bang? Itu kan katanya dari Benenoa. Nah, sekarang udah nggak ada tuh website ini, udah hilang. Ketika udah viral, ini website yayasan ini pun udah hilang sekarang gitu kan. Nah, di sini mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham gitu. Ketika kita kan nyenggol Palestina ini ya Bang ya, bahwa untuk yang anti genocide atau pro Palestina itu antisemit. Gitu katanya kan, antisemit. Padahal kalau kita lihat, kalau dia Semit ini kan dari Sem kan, anaknya Nabi Nuh, gitu kan. Kalau dibilangin Bani Noah, semuanya Bani Noah juga, ya kan? Kalau yang di Arab itu kan Sem itu Bani Noah semua. Kita juga Bani Noah kan sebenarnya. Dia kan masih keturunannya Noah. Itu menurut pendapat Judaism. Kita dikelabui sebenarnya. Kalau kita mau garis runut nih dari Nuh,
Nuh punya anak Sem. Sem ke bawah, ini nanti ada yang namanya Ever. Ever punya 2 orang anak nih. Ever punya anak Yoktan dan Pelek. Nah, Pelek ke bawah Abraham, Ismail, Yiskak. Kalau dari Yoktan, bahas nasab lagi nih nanti. Kalau dari Yoktan itu putranya jadi bangsa, salah satunya Hadramaut atau Azarmaveth. Nah, yang dibilang Bnei Noah dalam perspektif Judaism itu di luar bangsa Israel. Kita disebut sebagai Bnei Noah semua. Semua gitu. Ini kan. Nah, itu sudut pandang Judaism, Bang Ali. Tetapi kalau kita berpikir secara rasional gitu, kalau misal kita dianggap Bnei Noah nih, kita diajarkan konsep 7 hukum Nuh, apakah kita harus keluar dari Islam? Itu pertanyaannya. Apakah boleh kita Islam, kita cuma belajar aja 7 hukum Nuh? Pasti nggak boleh gitu. Makanya Judaism sekarang itu, mereka itu sedang giat-giatnya mengajarkan 7 hukum Nuh kepada orang yang nggak punya darah Yahudi. Untuk diyahudikan, untuk di-Judaismkan, masuk ke koridornya Bnei Noah. Kenapa? Kalau bait suci itu berdiri, Bnei Noah nggak perlu tinggal di Israel gitu. Jadi Bnei Noah tinggal di negaranya masing-masing. Setahun 3 kali mereka akan pergi ke tanah perjanjian. Umroh lah ya. Ya kayak gitu. Jadi ada yang namanya nanti Ma'aseh HaKorbanot gitu. Membahas terkait masalah korban-korban itu kan ada itu. Jadi kita nanti yang Bnei Noah kita bawa korban nih. Kita kasih ke Kohen Hagadol. Nanti Kohen Hagadol yang mengolah ini korban apa? Korban penghapus salah. Kayak gitu-gitu. Udah nggak ada lagi Islam. Nggak ada lagi. Pokoknya kalau jadi Yahudi udah jadi satu negara Israel berarti. Iya, semua Israel, nggak ada negara lagi. Karena mereka punya konsep bahwa dunia ini akan Israel gitu ya. Iya, satu negara, satu Tuhan, satu penyembahan, satu tempat yang sama gitu. Berarti memang mereka punya misi untuk itu jadi sebenarnya. Iya. Dan kalau kita pikir sebenarnya ingin menguasai dunia melalui sisi religion mereka yang diangkat di dalam sudut pandang perspektif politik. Gitu. Nah, dan kalau kita pikir juga sebenarnya polanya adalah untuk mengajak orang untuk jadi satu payung gitu, atau satu kepemimpinan, mereka kan harus dikuasai ekonominya dulu kan? Ya, dan itu tidak lepas dari campur tangan elit global. Nah, itu dia. Jadi elit global adalah program Zion juga nih. Udah mulai ketemu nih titik-titiknya nih. Elit global membuat perbankan, perbankan orang punya mata uang sendiri masing-masing, tapi yang jadi tolak ukurnya dolar, ya kan? Eropa pakai euro. Nanti lama-lama jadi satu mata uang tuh. Aduh, baru kita nurut. Lu nggak nurut, gua turunin lu kekayaan lo gitu kan. Wah, ini menarik nih. Kayaknya bakalan banyak nih yang bisa kita kulik dari Bang Umar nih gitu ya. Bang Umar aman-aman aja kan? Gak diserang sama Yahudi yang ada di sini kan? Ya, mungkin sebentar lagi Mossad membidik kayak. Tapi ada gak sih Mossad di Indonesia? Ada. Ada juga. Itu agen rahasianya Israel Mossad. Tapi ada di Indonesia. Pasti ada lah, nggak mungkin. Di setiap negara ada. Ada lah. Kalau nggak ada, bagaimana mungkin itu sinagog di Indonesia masih bisa berdiri? Bagaimana ada komunitas Judaism di Manado, di Jawa, di Papua? Ini negara Indonesia komunitas Judaism di setiap pulau ada. Mungkin ada satu pos pengontrolnya gitu ya. Nah sebenarnya Yahudi survive-nya gimana sih untuk hidup di negara yang nggak ngakui keberadaan mereka tuh? Kayak di Indonesia gini, hidupnya bagaimana mereka? Ya, mereka apa seperti orang biasa aja? Iya, sebagai pendatang gitu. Memang mereka dituliskan dalam kitab mereka itu sebagai pendatang di negeri orang gitu. Kayak gitu, mereka pendatang dan mereka akan berkomunitas gitu. Kita cari nih saudara-saudara kita yang terhilang katanya gitu. Nah, seperti itu mereka. Tapi kalau mereka sudah banyak, nah itu mereka akan, ya kita ingat bagaimana kejadian Nabi Musa naik ke Gunung Sinai. Itu kan bangsa Israel lagi banyak-banyaknya tuh. Nggak taunya Musa turun, dia bikin patung ya. Kayak gitu bangsa Israel itu sekarang. Oh, tuh bikin patung sapi itu.
Oh, jadi memang makanya elit global, kalangan elit-elit global itu memanfaatkan itu. Yahudi kita pakai sebagai kapal kita. Saya pikir tadinya malah Zionis itu untuk bisa menguasai dunia, mereka bentuk elit global itu gitu. Yang kemudian karena ekonominya kuat apa segala macam, untuk tujuannya dia cocok ini sebagai pergerakannya gitu. Saya pikir begitu. Oh, sebaliknya atau dua entiti yang berbeda atau gimana? Ya bisa dibahas dalam dua sudut pandang ya. Kalau kita pure ke religinya, Zionis akan menguasai dunia gitu. Kayak gitu. Dan elit global sendiri juga pengen menguasai dunia, tapi dengan metode yang mana kan gitu. Satu tujuan dua niat ya. Mungkin. Nah gitu. Sama-sama menguasai dunia, tapi yang satu niatnya untuk menguasai secara agama, yang satu menguasai secara politik gitu ya. Ya mirip dua niat sekarang mau ini Gaza kan dengan dua intention yang sebenarnya ya jadi double standar gitu kan. Waduh. Nah sekarang ini sama teman-teman yang yang masih Judaism masih komunikasi atau sudah putus hubungan? Masih komunikasi, bahkan kayak hari raya Idul Adha gitu mereka ngucapin salam. Yang di sini saling menghormati ya? Iya, mereka nggak bisa. Contoh misal kita ngebenci mereka, dia pasti nggak bakalan ngebenci kita gitu. Mereka akan kasih salam, ya kan? Oh, gitu. Takiyahnya begitu ya? Mungkin masih minoritas kan gitu. Karena Sanhedrinnya belum ada. Gitu. Tapi kalau Sanhedrinnya udah ada, habis kita kayak di Gaza. Dirajam. Oh, jadi memang itu adalah siasah gimana pada saat jadi minoritas ya. Mungkin ada satu kata kesimpulan terakhir buat teman-teman yang menyaksikan ini, entah dari sudut pandang yang berbeda atau juga mungkin yang sama. Oke, saya cuma titip pesan buat para Iwan Villa, para mualim dan juga para subscriber yang ada di cerita Bang Ari Untung. Saya meninggalkan sebuah pesan, sekalipun kiblat kita sebagai umat Islam itu sekarang ada di Mekah, tapi jangan lupa ada Masjidil Al-Aqsa yang ada di Palestina dan harus kita jaga dan juga harus kita perjuangkan. Mungkin kita yang ada di Indonesia kita nggak bisa berangkat ke sana untuk berjuang dengan rekan-rekan saudara kita di sana, tetapi setidaknya melalui acara podcast seperti di cerita Ari Untung kita bisa bersuara, kita bisa mendukung bagaimana perjuangan-perjuangan saudara kita di Gaza. Bagaimana mungkin kita ini bisa tersenyum, bagaimana mungkin kita bisa memperingati hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan sukacita, sementara saudara kita di Palestina tiap hari, tiap jam kadang mereka tahu sendiri daerah konflik. Kita berharap kita terus dukung Palestina, bagaimanapun juga kita harus mendukung, jangan sampai Masjidil Aqsa direbut oleh Zionis Israel. Mungkin pesan saya itu aja, Bang. Masya Allah, luar biasa ya. Benar juga, karena memang Rasulullah SAW walaupun sudah mengatakan kita pindah ke Masjidil Haram, ke Mekah, tetap beliau si Isra Mi'rajnya juga berangkatnya dari Aqsa. Jadi memang tanah yang dijanjikan juga untuk kaum muslimin gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita akan dibangkitkan di tanah Syam. Jazakallahu khairan waktunya Bang Umar, Masya Allah luar biasa. Banyak hal yang baru saya ketahui hari ini gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin membuka wawasan teman-teman semuanya. Dan jika dirasa ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan tulis di kolom komen, atau mau nanya apa sama Bang Umar, monggo saja, mungkin bisa kita angkat di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share link tayangan ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.